warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansala waqtratul islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan yaumil. Ibu, bapak, saudara sekalian rahmatullah, alhamdulillah Allah tasih terus paring nikmat hidayah kepada kita sedaya sehingga tentang menika kita saged pepanggihan malih kepindah kawula maturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah Ramadan kita kalau ingin. Dan selanjutnya mungkin kita tetap istiqomah membangun Allah dan ini yang sulit untuk kita lakukan. Nah, pada kali ini kami ingin menyampaikan sebagai tema yang diunggah oleh panitia untuk menyampaikan mempertahankan kemenangan Ramadan. Kalau itu misalnya keliru ini, dan betul apa? Ya kan apa tuh dan bilang itu? Pilih-pilih pak. Betul tadi cepai lah pulang sempat. Jadi aku balik jadi ada rezeki pulang itu mungkin. Oleh-oleh. Rezekiku. Rezeki saya. Rezeki dia beri Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah Allah kita laksanakan. Ini sampun siap loh tadi. Jajannya sampun siap saya. Kalau apa di kali ngambil nonton ya. Malah insya Allah betul ngantuk bila kali ngambil. Bapak Ibu Allah, kita sampai akhir di kalau awal Ramadan rumiyin ikut awal masa dari jauh sebelum Ramadan kita menyampaikan terkait dengan tujuan Ramadan. Di antara tujuan Ramadan itu yang pertama adalah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian yang kedua mengantarkan kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, Fa'alakum tashkurun, surat Al-Baqarah 185, dan mengantarkan kita menjadi pribadi yang lurus, la'afu yarsudun, Al-Baqarah 186. Bacan, di pasir cocok. Ini tunggu di mata ini. Pakai, Dimatikan video. dimatikan orang. Orang ibu orang ini orang ibu. Banter. Ibu-ibu, bapak sekalian rahmatullah, ada 4 kemenangan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan dan ini masih harus kita pertahankan. Yang pertama adalah intisarul ruqyah al-madaniyah. Menangnya ruqyah atau dominasi ruqyah daripada materi. Jadi Bapak Ibu gini, bahwa fisik kita itu, tubuh kita itu, diri kita itu terdiri dari unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit namanya ruh, unsur bumi namanya jasad atau fisik. Ruh itu akan kembali ke alam ruh, sedangkan jasad akan kembali ke tanah. Dan sesungguhnya yang memotivasi semangat kita untuk melakukan aktivitas ibadah itu untuk ruh. Enten tiyang sing sajane iki ya kuat terus tapi ndak kuat nang masjid kan mboten kira-kira. Wonten nggih? Tapi wong jelas ndak teko itu. Jelas, ndak teko berarti kuat. Ada orang yang fisiknya itu secara fisik itu lemah, tapi karena ruhnya kuat, maka dia itu mampu datang ke masjid. Enten nggih? Iki wong ya teko lek iki. Teko kabeh. Mantap. Yakin ya kalah nih jadi jemburi kayak. Nah kita lihat kemarin Bapak Ibu Allah di bulan Ramadan itu semangat ibadah kita itu luar biasa. Jadi
materi fisik kita itu sudah terkalahkan dengan semangat untuk melakukan aktivitas ibadah. Rupiah kita itu melejit, ya, meningkat dengan kuat. Sampai apapun yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Siangnya puasa, malamnya sholat malam atau sholat tarawih, kemudian tambah lagi dengan tadarus. Kurang cek. Halo. Kenapa mana kamu nih? Cek. Nah. Tadarus boten itu mari tambah infak, sedekah dan lain-lain. Nanti Bapak Allah, ruqyah kita itu luar biasa. Menguat betul ya. Nah, semoga namun itu ruqyah yang demikian sudah menguat itu bisa kita pertahankan sehingga menjadikan bulan-bulan di luar Ramadan itu seperti bulan-bulan di bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita menjadikan bulan lain di bulan Ramadan ini seperti bulan Ramadan. Tapi kata sih kan iso kalau ini sing jamaah mriki enten telung sop patang sop niki wau rong sop setengah pun pol. Kalau ini maghrib pas Ramadan bikin-bikin itu ya. Hah? Ada makannya, ada buka puasa bersama. Coba aja, aku yang ngerti aja. Saat ini memang temanya memang mau Quran sama. Bapak Ibu Allah begini. Sampai Asy'ah Yusuf Qaradawi itu dawuh di mata kita. Kunu Rabbaniyun. Kami adalah sebuah kaum yang menyembah kepada Allah setiap saat. Tuhan kami adalah Rabb kami. Walatakunu, kami bukan golongan orang-orang yang walatakunu Ramadhaniyun, bukan menjadi golongan orang-orang yang hanya semangat ibadah di bulan Ramadan. Atau Tuhan kita adalah Ramadan. Kira-kira modelnya kan perasaan Tuhan Ramadan. Ya, pokoknya lek sing jelas mau ora teko. Lek sing teko berarti Rabbaniyun. Sing ora teko berarti Ramadaniyun. Mungkin ngoten iki mungkin. Maksudnya semangat ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Tapi model ngoten niku ngoten ae. Bature tarawih malah tarawih. Bature poso ora poso ya. Pokoknya tarawih malah tarawih kalian poso ngono nggih. Ora wae bodo malah bodo. Enek model ngoten niku. Tapi jelas wong ora teko sing teko ya Allah. Poso ya, bodo ngoten nggih. Iya antar. Wong bodo niku asline kan badane wong sing poso ngoten nggih. Tapi ya ora apa-apa, ora poso kek ngeramekne mensyukuri ngomong sing poso. Oleh napa mboten? Oleh. Oleh. Lah kamu udah rame. Dan itu syiar itu harus terus dikembangkan bahwa makanya di dalam hari raya itu semua orang dianjurkan keluar. Anak kecil, anak besar, anak laki-laki, perempuan yang kotor, yang semuanya harus keluar. Yang haid pun diperintahkan untuk keluar. Nah pikir haid itu kayak ingin nggak sholat. Buri. Balik belakang. Enak tempatnya tapi ya. Ada. Alhamdulillah, benar. Semua harus keluar. Ibu-ibu bapak Allah itu yang pertama. Kemenangan kita adalah kemenangan rupiah. Dan bukan nanti tidak bertahan. Nanti akan kita sampaikan bagaimana caranya. Kemudian kemenangan kita yang kedua adalah intisar nafala syahwat. Kemampuan diri kita untuk mengendalikan nafsu. Bapak Ibu Allah bahwa makan, minum, hubungan suami istri yang sah okay? Di siang hari itu sesungguhnya kan boleh. Boleh tak benar? Boleh. Tapi nafsu kita itu diri kita mampu mengendalikan nafsu, tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Dan muka-muka mungkin juga bisa bertahan, kita bisa mengurangi makan di siang hari, bisa mengurangi minum di siang hari, dan juga bisa mengurangi hubungan suami istri di siang hari di luar bulan Ramadan. Ya, apa guyu ya guyune iki wis diguyu ki apa aku ya curiga. Panen matur-matur nelo matur guyu. Ini pulau itu loh, ada hubungan
Siang kan bukan. Oh. Ya wis ora apa lek aku koyo tersingkir tapi sing guyu ngono lho. Aku malah krasa ngene iki malian. Yang dua Frey. Oh iya. Pak, pangene iki wis bendina ngoten. Ampun. Aja golekne. Ibu-ibu bapak-bapak. Sesuatu yang napa niku halal saja kita bisa mengendalikan. Mestinya sesuatu yang makruh apalagi sesuatu yang haram itu bisa kita tinggalkan. Muga-muga bisa. Kemudian kita bisa mengendalikan nafsu amarah, nafsu ingin rasa-rasa, nafsu ingin gibah, nafsu ingin adu domba, nafsu untuk ngapusi, semua itu bisa kita kendalikan. Dan kita bisa mengatakan kami masih dalam kondisi puasa. Muga-muga mungkin di luar Ramadan bisa agak gitu. Tapi itu kalau bareng Ramadan kok terus balik neh, rasa-rasanya ya panggang. Lo-loane ya muncul malih. Jangan dikira bapak-bapak awake dhewe sering gabung ngaji ngeten iki kemudian ndak muncul itu. Ternyata banyak orang-orang yang mempengaji itu malah isinya iki memang rasa-rasane. Rasane organisasi kono, rasane masjid kono, rasane kelompok kono. Enak sing model ngoten. Kok sing ana sing enten sing mboten piye? Oh iya sing mboten alhamdulillah, sing ngene berarti istighfar. Innalillah. Jadi Bapak Ibu Allah, ternyata ngoten. Dan kami sering menyampaikan bahwa semakin lama kita ngaji, seharusnya itu semakin takut pada Allah. Karena yang takut padalah hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Semestinya kita kalau ilmu kita tinggi, kita semakin takut pada Allah. Orang dikumpul di sini ya mengkaro rasa-rasa. Itu malah orang ibu-ibu loh, malah bapak-bapak. Lah ibu buat tenan. Manggon biasanya nek mburi bocah-bocah e. Sing lanang-lanang ora sing wedok-wedok. Halo. Sing mburi-mburi ke? Nggih. Insyaallah. Oh insyaallah dari rasa-rasa. Muga-muga boten-boten. Kita saling mengingatkan, saling tawasobil haq, tawasobil sabar, tawasobil marhamah. Jadi menasihati dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran, nasihat dalam kasih sayang. Semua itu saudara kita dan perlu kita sayangi, tidak perlu kita kemudian saling jatuhkan. Dan orang itu tidak hina karena dihina, tidak rendah karena dihina, kemudian tidak naik derajatnya karena disanjung. Jadi tugas kita adalah terus saling mengingatkan. Ibu-ibu warahmatullah, itu kemenangan yang kedua. Kemudian kemenangan kita yang ketiga adalah intisar insan ala syaitan. Ini sudah saya sampaikan awal lagi. Menanya kita mampu mengendalikan diri, mampu untuk menjauhkan atau memberatkan gangguan setan itu terhadap kita. Jadi sampai setan itu istilahnya kecelek keberatan harus mudah awal dewi, buat kuat. Mergone awal dewi semangat ibadah luar biasa. Makanya di dalam hadisnya setan-setan itu dibelenggu atau terbelenggu. Buatan mampu ngundok tiang-tiang muslim di bulan Ramadan. Areng bodoh awan poso. Areng bodoh rasa-rasan dia mengatakan saya masih puasa ndak sido. Areng bodoh sore ternyata buko doanya makbul. Kemudian areng bodoh ternyata sholat malam terus ngaji tadarus. Arti bodoh ternyata turu rakna dibodoh. Dan seterusnya. Terus arti bodoh dikon turu terus ternyata sahur. Anu kok lek kan subuh tak bodone. Ternyata terus sampai suruh. Wah, lek tunggal itu putih kae bahaya. Lah kuwi kebiasaane ngono. Tuturane kae. Apa tadi kan mriki lebar subuh terus turu.
Bapak Ibu gini. Tidur itu ada waktunya, sering saya sampaikan. Tidur itu ada 3 tempat. Baca Isya. Ya. Kalau kita batasi ya paling tidak nanti jam 10, jam 11 lah, jangan sampai terlalu larut. Kemudian nanti bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian tidur menjelang subuh. Orang bersubuh loh ya. Tidur menjelang subuh, tidur-tiduran. Jadi gambaran Rasulullah SAW itu kalau tidur tangannya itu di nomor itu dijadikan bantal, kemudian miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Lawade ujung mawon. Aja ditafsir bablas lho. Sama turune ning masjid berarti ngono lek kuwatir bablas. Ya ndak kan di masjid kok digugah. Aku koyo menan nau mana masuk terus ora kelingan kan salat lebih baik daripada tidur lho. Lamutan itu. Ya kalau ndak ya ndak apa-apa. Kemudian nanti tidur itu qailullah menjelang duhur atau sesudah duhur. Orang yang tidur orang yang tidur sesudah subuh sampai matahari terbit, nah itu rezekinya nanti akan tersempitkan. Halo. Orang yang tidur baca asar sampai maghrib kemungkinan nanti akan punya penyakit gila. Kan kadang kalau tiang itu tangi barang asar untuk bingung ini subuh apa maghrib bingung. Kan tadi model macam. Bang ya yang lagi. Kemudian yang ketiga tidur baca maghrib sampai imsak itu tidak boleh. Tidur penyakit. Diambil di ngaji, tapi ngajinya itu dia di turu ini. Halo. Alhamdulillah dari turu. Siap kabeh berarti. Ibu-ibu kamar makolah tidak lancang. Intisar insan ala setan. Dan setan itu Bapak Ibu memang dari awalnya dulu itu memang tugasnya itu menggoda, sudah mendapat legalisasi, sudah mendapat sertifikat. Jadi memang ya harus ditandatangani oleh Allah SWT, termasuk makhluk yang diberikan tangguh, yang diberikan lisensi untuk menggoda manusia. Dan ingat Bapak Ibu bahwa setan itu posisinya sangat lemah. Coba kita lihat Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Bahwa orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, semangat ibadahnya di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Dan orang kafir itu berjuang beribadah di jalan setan. Maka perintahnya ada faqatilu auliya setan, perangi teman-teman setan itu. Artinya jangan kemudian kita berperang di jalan setan. Kemudian Allah beritahu kita, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat dhaif, sangat lemah. Dan itu bisa kita rasakan bagaimana setan itu lemah pada saat di bulan Ramadan. Kan semangat ibadah kita luar biasa gitu. Bahkan orang-orang yang tidak pernah sholat pun sholat, yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah infak sedekah. Jadi setan itu mudah dikalahkan. Setan itu sangat lemah. Nah, awal dewi kalah berarti awal dewi itu posisi imannya sangat lemah. Saya itu lemah mau sekuat gitu. Insyaallah. Nah, setan itu sekali lagi memang tugasnya menggiring manusia ke dalam neraka. Sering saya sampaikan kan bahwa inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Pas itu aduan, jadikan dia sebagai musuh. Innama sesungguhnya yaitu hisbanu liyakunu min habis sa'ir. Dia itu hanya ingin merekrut kalian untuk masuk ke dalam neraka yang menyalanya, neraka sa'ir. Ibu-ibu Allah, dan kemarin di bulan Ramadan kita bisa mengalahkan setan. Tugas kita adalah mempertahankan
kekuatan itu sehingga nanti setan tidak mampu menggoda kita. Pokoknya paling tidak ingin boleh ngaji orang ngantuk nih pokoknya. Wis termasuk sukses. Karena salah satu setan yang ngaji ngenten iki membuat dia ngantuk. Penuh namanya karo pikiran kepentingan diri. Lanjut. Kemudian kemenangan kita yang keempat adalah intisar mukmin alal kafir. Menangnya orang mukmin atas orang kafir. Bapak Ibu, bahwa hidup itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul? Baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang mukmin itu mencari kebahagiaan dengan cara menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, halo didengarkan. Sedangkan orang kafir itu mencari kebahagiaan dengan cara melakukan kemaksiatan. Betul? Nah, orang mukmin yang menjalankan ketaatan kemudian bahagia, apa dulu memperhatikan. Awal dhewe niku kan taatnya luar biasa puasa Ramadan. Poso, sholat malam, tarawih dan terusnya sampai luar biasa ibadah kita. Kemudian kita masuk hari raya Idul Fitri, krungu takbir di sore hari. Bahagia apa betul? Marem apa betul? Marem pol. Pokoknya poso, bodo ra marem itu berarti masalah. Nggih, marem bodo itu perintahnya untuk bahagia. Bodo niku perintahnya adalah untuk bahagia. Sampai Islam itu mewajibkan untuk zakat fitrah dalam rangka untuk membahagiakan orang yang tidak bisa merayakan hari raya. Jangan-jangan tidak poso kira-kira. Lek poso pasti seneng nih. Itu gak bareng beprotok oleh dispensasi 1 hari yang muar. Rasul juga jawab bahwa orang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama pada saat berbuka tiap hari itu atau berbuka pada saat hari raya. Dan kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan pada saat nanti berjumpa dengan Allah SWT. Jadi bodoh itu mesti harus bahagia. Tapi juga kalau tidak bahagia, makanya minggu ragu kalian. Apa? Kelasnya cakili. Kalau aneh duit itu berarti kelasnya materi, berarti anak-anak. Boleh wis tuwek nyangoni. Lek sik cilik ndak boleh sangu. Lek wis tuwek pakai jalur sangu berarti ya wis kelasnya anak-anak. Tak kene kamu. Itu niki. Motor enggak pakai jalur sangu. Nyangoni. Nah, disangoni anaknya ora njaluk. Ora njaluk sangune lho, itu masalah. Orang nyangoni itu memang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua otomatis. Nah, kalau enggak berarti anaknya ora paham. Atau bapaknya ya kudu nyangoni malahan anaknya. Ngoten. Lanjut. Wong iki lali aku. Nah, orang-orang yang mukmin itu menjalankan ketaatan mendapatkan kebahagiaan di dunia, bahkan nanti kebahagiaan berlanjut sampai ke akhirat. Sedangkan orang-orang kafir itu mencari kebahagiaan di dunia dengan cara bermaksiat, nanti di akhirat menjadi orang-orang yang sengsara. Napa wae mriki niku pengen bahagia terus bermaksiat nenten ora kira-kira. Ya lek pejabat ingin bahagia korupsi ngono lho malah guys. Menjenengan tak desi ya mesti ndak wani kok ndak tak desi ae. Nah, itu berarti padha karo mencari kebahagiaan dengan cara bermaksiat. Nanti arahnya tidak bahagia, pasti nanti akan sengsara. Lah menangnya orang mukmin di sini. Taat juga bahagia. Walaupun ada sebagian mencari kebahagiaan dengan cara maksiat. Penak ndi kira-kira? Penak mencari kebahagiaan dengan cara menjalankan ketaatan karena akan berlangsung sampai ke akhirat. Napa guyune kuwi malah buya aku niku dinaiki rasane karo kono. Kan kalau ngomong ya apa? Gibah itu tidak harus dengan ucapan. Dengan kedipan saja itu bisa menjadi
Gibah. Ya kalau lagi kita DPP piro gitu. Dapat pahala malah. Oh iya. Ya mesakne. Kok kalau ya mesakne. Mesakne. Kamu tadi kialo. Kita besok. Kamu tak dulu. Lanjut, tengah nanti mau. Oh iya, tengah gibah. Intisar mungkin halal, kafir menanya orang mungkin daripada orang kafir. Lanjut, sekarang solusi. Aku mau jadi arah nyetel film, kayak film pun yang dua sih. Ini pun ini nomor termikir. Nah, kabar orang yang apa? Jika setiap doa kita berkabulkan, maka bagaimana kita akan belajar dia? Ambillah setiap kesempatan dan jangan pernah belajar belakang. Sahabatku, ingatlah, seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata, dan seorang yang taat kepada Allah bukan berarti tidak ada kekurangannya. Sahabatku, ingatlah, seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Dialah Allah yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Sahabatku, ketika kerja kita tidak dihargai, maka saat itu kita sedang belajar ketulusan. Ketika usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar keikhlasan. Ketika hati kita terluka sangat dalam, maka saat itu kita sedang belajar tentang kemaafan. Kita telah hidup akan datang saat-saat di mana kita lemah, kita jatuh, akan putus asa menjalani hidup ini. Maka jalanku, nikmati dan syukuri jalan seperti itu. Sesungguhnya Allah sedang menghendaki kita untuk kembali bersimpuh, bermunajat dan bersandar kepada-Nya. Bayangkan jika tidak ada siklus kehidupan, akankah kita masih menyadari kemana besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dialah sahabatku, ketika kita lelah dan kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesulitan. Ketika kita merasa sepi dan sendiri, Saya mikir mirip-mirip apa betul? Betul masa di style. Lanjut. Kapan Allah kemudian bagaimana cara mempertahankan kemenangan itu? Yang pertama adalah kita muahadah, menyadari bahwa kita itu memiliki janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak janji pertama kita pada saat kita di dalam kandungan, pada saat itu napa niku umur di dalam kandungan ibu kita 3 kali 40, berarti berapa itu? 4 bulan, 14 10 hari, terus 3 kali 40, 120 berapa bulan? Berarti 4 bulan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ruh dan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Kita ditanya alastu bi rabbikum, siapa Tuhanmu? Kemudian kita menjawab siapa? Qalu bala syahidna, laras jawab jenengan adalah Tuhan saya. Nah, kira-kira macam niki enten mboten sing kelingan zaman di kandungan pernah berjanji kan. Betul-betul. Nenek. Tapi walaupun kita tidak ingat bahwa ini tidak boleh jadi alasan bahwa kita itu tidak pernah berjanji. Pak, jangankan di dalam kandungan, pada saat kita masih anak-anak atau kita masih kecil, itu kita jangan ingat sama sekali.
Pak Ketua Tamir. Sama ini dengan ngumpul si alit ini kelingan apa tuh? Kira-kira dengan ngumpulan apa tuh? Oke, tapi tidak kelingan jelas itu. Artinya ketidaktahuan atau ketidakingatan kita tidak bisa menjadi alasan bahwa kita tidak pernah berjanji. Nah, di sini Allah memberitahu kita bahwa dulu kita pernah berjanji dan ditanya oleh Allah, siapa Tuhanmu? Nah, kita menjawab, jenengan ya Allah adalah Tuhan saya. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya setelah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masa balik kita juga napa-niku berjanji lagi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Paling tidak pada saat kita napa-niku kitan salam itu Islam. Kemudian pada saat kita menikah. Dengan rumit menikah ya maca syahadat apa mboten? Nggih. Dengan disunat maca syahadat apa mboten? Nggih. Nah, syahadat yang kita ucapkan adalah janji kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob, satu-satunya Tuhan yang wajib kita ibadahi, wajib kita harap, wajib kita cintai dan seterusnya. Kemudian menjadikan Rasulullah SAW Muhammad itu sebagai uswah hasanah, contoh teladan terbaik bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah seberapa jauh kita memenuhi janji itu untuk memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya? Kadang-kadang awal itu ini sakar PDW. Padahal Allah sudah mengatur semuanya. Jadi hidup dan kehidupan kita sebenarnya diatur oleh Islam, diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan cara makan, cara minum, cara tidur, cara buang air besar, cara buang air kecil, cara mandi, semuanya hal yang kecil seperti ini ada aturannya. Akhirnya awak ikuti aturan betul. Wonten niki niku duduk sing ikuti aturan Pak Kelong mboten wonten belas di sisi yo. Ini cara duduk saja. Belum yang lain. Pak penak ayo ini, penak ayo. Enak kuwi bae siji. Belum cara makan, belum cara dan terusnya lah. Dan kita itu berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti aturannya, ternyata ya saya reda. Kemudian di dalam sholat kita itu ternyata kita juga berjanji pada Allah. Yang pertama pada saat kita membaca doa kita, kalau yang membaca doa kita dengan baca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah. Nah, kira-kira apa ini sementara ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk siapa? Alhamdulillah. Mantap, tak ini pokoknya api-api yang diomongin, tapi buat praktek ini. Penting kan implementasi ini. Kemudian di dalam saat surat PCK yang kita baca itu, kita juga berjanji pada Allah lagi. Iya karena kudu, ya Allah hanya kepadamu saya beribadah dan yang kepadamu kita minta tolong. Apa? Itu nih. Awal ini dalam kondisi kepepet karena ekonomi. Kepepet karena jabatan, kepepet karena status marital. Biasanya nanti minta tolongnya kepada siapa? Nanti kayak dengan gurih ke cinta ditolak, dukun bertindak jadi ngomong, sing romo. Karena masalah ekonomi titik ini lainnya gini, melompat betul-betul. Yora lah, masa urusan ekonomi lainnya berdua pijat, tidak nyambung. Wah ini kebetulan seret, tidak dipijat nih, nyambung betul. Nyambung. Betul lagi paling nggak sih enak, sing gawa gade, sing ngunti gade, sing dijimat, paling ya sih enak. Gada itu biasanya kayak warna-warna itu loh, warna apa jenenge gelang atau gula warnanya apa, warnanya kan warna putih atau gelang yang itu isi kong. Alasannya untuk kesehatan Pak.
Ya wes ora apa-apa. Pokoknya kakeknya manggai soalnya. Tidak apa-apa loh, tapi nanti niatnya itu bener apa salah. Ora iso barangnya marah dulu niat apik ora iso. Mungkin gak ada ya niate apik. Apa niate? Nggih perantara ora nyambung. Ndak nyambung. Ndak bisa. Wong jimat dipasang ning kono terus niate apik iki niate apa kok iki? Tulisan sing bener-bener tidak plastik apa tidak sama kae terus dipakoni ning dhuwur lawang ngono niate apik iki apa? Ora iso. Rasul dawuh man ta'ala qatan makan patut asroka. Barang siapa menggantungkan raja jimat itu maka sungguh dia telah syirik. Enggak saged. Kalau niki keren nek misalnya niki. Nah mboten mungkin bahaya nek ora keren. Kok pancet nek omahe patut berandul. Aku ukur-ukur keadaannya apa. Rasa. Lanjut. Nah kita tuh sudah berjanji pada Allah akan mengikuti aturannya. Kalau insya Allah kalau kita seperti ini kita nanti akan tetap semangat dalam menjaga kita ibadah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan mujahadah. Mujahadah penuh kesungguhan. Allah tahu bahwa Imam Qur'an surat An-Kabut ayat ke-69 surat ke-29 dan 69 wajahadu fina lana biarahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalannya. Jadi lama dewe ketenanan, Allah itu bukakan jalannya. Aduh, siapa yang lulu? Ditulis sendiri, gimana teman-teman? Oke, langsung teman apa? Nanti mujahadah. Coba kita lihat kalau juga ada wajahadu hakot jihadi. Jadi kalau kita itu sungguh-sungguh, itu benar-benar sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dengan penuh kesungguhan. Jadi orang-orang di nenek aja nggak sakit, badannya nenek aja nggak sakit, masih harus tenanan. Angin terjadi mulai cara tenanan, nopo niku loro gatel nego, rasane ini akan ngaji, aku dadane kono kukur lagi apa enak, orang cekok. Orang-orang aku nek ana sumu ora penak, ora teko padahal wis dikai AC 1 2 3 4 5 6. Lah alasane temen. Ngono rek anu apa niku. Sentak bae. Disiapin makanan dan seterusnya. Kemudian dalam hadis Rasul dawuh bahwa mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid adalah orang-orang yang melawan dirinya dalam rangka mentaati Allah. Dan muhajir adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi namanya mujahid ini yang sungguh-sungguh untuk memenuhi ketaatan pada Allah SWT. Yang ketiga adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Merasa diawasi oleh Allah SWT. Sebagaimana yang Rasul dawuhkan di dalam salah satu hadis yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertama, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Kemudian Rasul dawuh al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kita itu misalnya ibadah bahwa kita itu merasa bahwa kita itu seakan-akan melihat Allah, kalaupun kita tidak bisa melihat tapi kita merasa diawasi oleh Allah, misalnya kita akan tenanan. Awalnya siapa nonton deh? Nonton orang yang ngomong sing napa niku rasa-rasa itu mumpung denen wong ngono enek. Tapi lek sing enek itu berarti dia merasa diawasi. Lek salat dhewe niku apik, lek ada koncone elek cepet-cepet ngono ya. Apa balik? Lek ada koncone apik, lek ada koncone cepet-cepet ndak padha itu berarti ndak ini. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pisalah diri kalian
sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dawuh dari Umar bin Khattab. Bapak Imam Allah di dalam surat Al-Hasr ayat ke berapa itu? 18 Allah juga dawuh, ya ayyuhalladzina amanu wal tamsun nafsum ma qataban liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai manusia, wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, perhatikanlah apa yang akan kamu persiapkan untuk kehidupan hari esok. Tadi tugas awak itu menghisap, menghitung, mengevaluasi awak itu siap untuk derek menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah merasa derek, berarti awak dewe mesti nanti akan tenang dalam rangka untuk mencari bekal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mu'aqabah, menghukum diri. Menghukum diri. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringalah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat beliau kaset sholat jamaah asar. Beliau pulang kembali ke rumah, ke masjid, ternyata orang-orang sudah pulang dari masjid. Nah, setelah itu beliau berjanji untuk menjual kebunnya untuk diimpakkan di jalan Allah. Apa itu rasa ngono lah, rasa ngono. Awal dhewe mengkelek kaset, hasilnya ke sebagian itu diimpak nih untuk disedekahkan itu semua apik kuwi kata awake dhewe. Gara-gara mau kaset sholat. Modelnya kan yang betul. Dereng. Dan waktu biasa setelah apa niku tidak sempat sholat malam diganti dengan sholat duha. Dan Rasul memberikan berbagai macam alternatif. Kalau dengan tidak bisa sholat, misalnya tidak mampu puasa, diganti dengan fidyah. Jadi semua itu tugas kita adalah mengikut diri, mengganti itu. Nah, petani ini kayak kerumuh mau. Mungkin lepas ngaset sholat, mungkin sebagian besarnya, timpak nih kan gitu. Itu yang petani, yang petani. Gara-gara apa? Gara-gara mulus-mulus beli terus barang untuk kasar sholat. Yang boleh hati kok, hatinya di timpak nih. Masa Bapak Ibu apa sementara ini nambahin cepat mau karena waktunya adalah masuk Isya. Ada yang mau didiskusikan monggo. Kelihatan sudah dikasih mic sama panitia. Monggo ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu enggak sih tanda. Ibu-ibu. Halo, yang biasa ditangkap, tahu pembatas. Bapak. Pas. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, insyaallah majelis sakit Allah terangkan, mungkin bermanfaat. Semoga Allah terus memberikan kita semangat terus melakukan berbagai macam aktivitas ibadah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita semangat di bulan Ramadan kemarin. Selanjutnya mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqila pamit tarik nasrul minallahi wa fathul tarik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.